Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Taskia di Bangga Muda dengan NPM 30 12 50 32, Prodi Hukum dari Universitas Teknologi Digital. Aku berharap kalian menonton video ini dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini aku mau menganalisis studi kasus yang dikasih oleh Bapak dosenku, Bapak Dian Ananjar. Nah, studi kasus ini berkaitan sama kecerdasan emosional yang udah dipelajari sebelumnya. Dan aku bakal analisis dengan pendapat Goldman sesuai apa yang diinstruksikan. Kalian boleh pause dulu video ini atau jeda dulu kalau mau baca keseluruhan dari studi kasusnya ini. Tapi tenang, aku bakal tetap jelasin secara singkat dari studi kasus itu. Intinya, dari studi kasusnya, seorang insinyur mempresentasikan hasil kerja timnya. Namun, wakil presiden mengkritiknya dengan nada sarkastis. Itu tuh mengkritiknya pun di depan umum. Hal itu bikin si insinyur dan timnya itu merasa dipermalukan dan mereka tuh jadi patah semangat sampai mereka tuh mau mengundurkan diri. Saat dimana dijelaskan kenapa insinyur mau mengundurkan diri, itu karena apa sebabnya. Nah, wakil presiden tuh baru menyadari ucapannya sebelumnya melukai banyak orang. Dan akhirnya wakil presiden itu meminta maaf. Oke, dari penjelasan singkat aku tadi, pastinya kalian udah paham apa yang mau aku analisis. Oleh karena itu, selamat menonton dan selamat mendengarkan. Oke, karena tadi aku sebelumnya bilang mau analisis dengan pendapat Goldman, jadi aku mau ingetin apa aja pendapat Goldman. Kayak yang udah kita pelajari sebelumnya, menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional itu terdiri dari 5 komponen utama. Apa aja 5 komponen utama itu? Nah, 5 komponen utama menurut pendapat Goleman itu, yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri. Lalu yang kedua ada self-regulation, pengendalian diri. Yang ketiga, motivasi. Keempat, empati. Kelima, social skill, keterampilan sosial. Oke, langsung aja. Menurut hasil analisis aku, dan kalau aku memposisikan diri sebagai wakil presiden, dari kasus ini bisa dilihat bahwa yang paling bermasalah tuh ada 4. Nah, apa aja sih 4 itu? Yuk kita simak. Tadi ada 4, aku mau bahas dulu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ada self-awareness dan self-regulation. Wakil presiden itu berbicara dengan nada sarkastis tanpa menyadari dampak emosionalnya terhadap orang lain. Ia gagal mengontrol cara penyampaian kritiknya, padahal seorang pemimpin harus sadar bahwa cara berbicara sama dengan cara memperlakukan harga diri orang lain. Kalau aku ada di posisi wakil presiden itu, atau seharusnya wakil presiden itu bisa mengontrol nada suaranya, tidak terlalu keras sehingga orang lain tidak tersinggung. Lalu tidak mengkritik di depan banyak orang, apalagi dengan cara merendahkan. Kita bisa ngajak dulu insinyur dan timnya itu ke tempat yang lebih privat. Lalu yang bakal dilakukan aku, kalau di posisi itu, aku akan menyadari dulu bahwa insinyur dan timnya itu udah bekerja keras. Oke, tadi kan kita udah bahas yang 1 dan 2, sisa 2 lagi. Aku bakal bahas yang 3. Nah, wakil presiden itu kurang empati. Yang ketiga, kurangnya empati. Wakil presiden itu nggak mempertimbangkan perasaan insinyur dan para timnya, padahal insinyur sama timnya itu udah bekerja keras. Jadi empati itu penting banget, karena dalam dunia kerja, manusia itu bukan robot. Bahkan robot juga kalau terus-menerus dipekerjakan, lama-kelamaan mereka bakal si robot-robot itu tuh bakal mengalami kerusakan atau error. Jadi komentar yang menjatuhkan itu bisa mengarah ke depresi dan kehilangan motivasi. Kayak dalam kasus yang tadi, ya presiden dan insinyur itu. Si insinyur pengen langsung mengundurkan diri karena dia patah semangat. Di poin 3 yang wakil presiden ini salah, yang kurangnya empati, seharusnya alangkah baiknya wakil presiden itu melakukan yang pertama, mengapresiasi usaha tim terlebih dahulu, lalu bisa berempati bahwa kritik yang keras bisa mematah semangat. Lalu aku tuh memilih waktu dan tempat yang lebih tepat kalau mau memberikan kritik gitu. Misalnya yang kayak tadi aku bilang secara privat, sehingga kan yang
kayak insinyur tadi itu tidak merasa bahwa dirinya direndahkan di depan orang lain. Yang keempat, yaitu social skill yang kurang matang. Seharusnya sebagai pemimpin, wakil presiden mampu memberi kritik secara membangun, bukan menjatuhkan, apalagi merendahkan di depan banyak orang. Cara yang seharusnya dilakukan atau ketika aku di posisi wakil presiden tersebut, aku bakal melakukan pertama itu menggunakan kalimat yang membangun, lalu fokus pada solusi, bukan menyerang individu. Terus memberi arahan yang jelas, bukan hanya bisa mengkritik. Lalu memberi motivasi, bukan rasa takut. Nah, ini contoh kritik yang lebih tepat menurut aku kayak gini. Saya melihat tim sudah bekerja keras dalam proyek ini dan potensi produknya cukup besar. Namun ada beberapa bagian yang perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama pada bagian spesifikasi teknis. Saya ingin kita diskusi bersama bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kritik yang seperti itu menurut aku yang pertama itu kita memberikan apresiasi dulu ke para tim dan insinyur itu bahwa kerja keras mereka itu bagus. Nah, terus kita memberi saran apa yang kurang dari pekerjaan yang mereka lakukan. Tapi bukan cuma menyalahkan, kita juga bisa memberi saran gitu. Jadi, insinyur dan tim itu tidak merasa direndahkan. Mungkin dengan cara itu atau cara yang tadi aku sarankan, pesan tetap tersampaikan, tapi harga diri dan motivasi insinyur dan tim itu atau bawahannya tetap terjaga. Oke teman-teman, mungkin cuma segitu yang bisa aku sampaikan. Aku berharap apa yang tadi aku sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Tentunya untuk aku sendiri dan untuk kalian yang menonton video. Makasih banyak udah nonton sampai akhir teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah!